Tom Haye ke media Belanda soal masifnya supporter Indonesia. Gelandang Timnas Indonesia Tom Haye belak-belakan menceritakan soal kegilaan supporter Timnas Indonesia kepada media Belanda Omroep Friesland. Beberapa waktu lalu Tom Haye berhasil mencetak gol debutnya untuk Timnas Indonesia saat melawan Filipina. Skuad Garuda berhasil mengamankan jalan ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berkat kemenangan di Stadion Gelora Bung Karno Selasa 11 Juni 2024 lalu, tim Garuda di bawah asuhan pelatih Sinteyong berhasil menundukkan Filipina dengan skor akhir 2-0 berkat gol Tom Haye dan Rizky Ridho. Dalam sebuah kesempatan, Tom Haye buka-bukaan mengungkapkan bahwa supporter Indonesia kerap menyoroti dirinya dimanapun berada. Hotel yang kami tempati sangat besar, tapi selalu ada orang-orang atau supporter yang berada di hotel sepanjang hari, kata Tom Haye dilansir Omroep Friesland. Mereka selalu tahu kapan Anda akan pergi makan atau ke tempat manapun, kata pemain Heerenveen ini. Mereka sangat ramah, mereka sangat baik dan juga antusias. Mereka selalu ingin meminta foto sambil membawa jersey. Mereka juga selalu ingin memberi Anda hadiah berupa gantungan kunci dengan foto saya, baju, dan topi, tambah Haye. Bukan hanya itu saja, Tom Haye merasa ketika dirinya resmi menjadi pemain Timnas Indonesia, followers di media sosialnya meningkat tajam. Selain antusiasme para supporter di dunia nyata, Tom Haye memperhatikan jumlah pengikutnya meroket dalam waktu singkat. Hingga berita ini ditulis, akun Instagram Tom Haye @tomhaye memiliki 1,4 juta followers. Tak dilirik skuad Belanda, satu pemain masuk radar PSSI. Pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan, memberikan kabar bahwa Kevin Dix dan Ole Roemeny jadi nama yang diproyeksikan bisa membela Timnas Indonesia. Kevin saat ini bermain untuk tim asal Denmark FC Copenhagen, dia jadi salah satu bek tengah andalan di tim yang bermarkas di Stadion Parken tersebut. Sementara itu, Ole berposisi sebagai penyerang di FC Utrecht yang juga sama-sama memiliki darah Indonesia. Roni Pangemanan menjelaskan, dia sudah berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum Ketum PSSI Erick Thohir. Tujuannya untuk mendapatkan info terbaru terkait pemain keturunan. Namun, Ketum tidak membocorkan langsung nama-nama yang dipersiapkan membela skuad Garuda. Saya coba menanyakan kepada Ketua Umum PSSI. Pak Ketua Umum bilang ada tapi tidak bicara detail si A, B, C, dan D, kata Ropan Pangemanan. Kabar menarik datang dari Kevin Dix yang jadi incaran untuk bisa tersedia untuk skuad Garuda. Bahkan, Ketum PSSI sudah melakukan pendekatan agar sang pemain berminat membela timnas. Sebelumnya, Kevin tidak dilirik oleh Ronald Koeman untuk masuk skuad Belanda yang akan berlaga di Euro 2024. Saya bilang ke Erick bagaimana dengan Kevin Dix. Pak Ketum bilang dia masuk dalam radar dan sedang diusahakan. Karena keluarganya sudah membuka diri dan tidak dipanggil dari timnas Belanda. Pak Erick sedang berusaha untuk melakukan lobby ini, ujarnya. Sosok yang biasa dipanggil Bung Ropan ini menambahkan bahwa Ole Roemeny juga masuk dalam radar PSSI. Adidas buka peluang jadi aparel resmi Timnas Indonesia. Jenama olahraga asal Jerman Adidas tak menutup kemungkinan untuk menggeser Erspo sebagai aparel resmi Timnas Indonesia. Sebab prestasi skuad Garuda belakangan semakin moncer. Hal itu diungkapkan Senior Activation Manager Adidas Indonesia, Cinita Dewi Maya Katri. Dalam konferensi pers Adidas menyambut Euro 2024, Piala Euro 2024 Jumat 14 Juni 2024 di Jakarta. Kata dia, bukan tidak mungkin pihaknya akan menjadi aparel utama Timnas Indonesia berikutnya. Saya tidak menutup itu menjadi aparel Timnas Indonesia. Tentu ada kesempatan karena saya melihat dari prestasi-prestasi Timnas Indonesia belakangan ini sangat-sangat bagus, kata Cinitia. Jadi tetap lakukan yang terbaik. Tentunya itu tidak akan menutup kemungkinan untuk Adidas melakukan ke arah itu. Tambahnya, Timnas Indonesia sendiri saat ini didukung oleh Erspo sebagai aparel utama. Jenama asli dalam negeri baru menaikkan kontrak tahun ini dan akan bekerja sama dengan Timnas Indonesia hingga 2026.
Namun sayang, kritik keras didapat oleh Erspo dari publik tak lama setelah peluncuran jersey timnas Indonesia pertama mereka pada awal tahun ini. Salah satunya adalah soal desain jersey yang dirasa publik kurang apik dibanding edisi sebelumnya yang digawangi oleh Mil. Bahkan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengkritik kualitas jersey latihan timnas Indonesia yang dibuat oleh Erspo. Menurutnya bahan yang digunakan terasa panas dan kurang menyerap keringat. Dengan kondisi tersebut, Adidas baru bisa menjadi aparel resmi timnas Indonesia setelah kerjasama dengan Erspo berakhir pada 2026 mendatang. Brand asal Jerman itu sendiri sudah pernah menjadi aparel utama tim merah putih. Terakhir kali Adidas bekerja sama sebagai aparel resmi timnas Indonesia adalah pada 2004 lalu. Selepas itu mereka berganti-ganti aparel seperti Nike, Warix, dan juga Mil. Justin Hubner puji kejeniusan Shin Tae-yong. Kecerdasan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menuai pujian. Hal tersebut disampaikan oleh bek timnas Indonesia, Justin Hubner. Menurut Justin Hubner, Shin Tae-yong sangat memahami tentang kondisi skuad Garuda. Terbaru, timnas Indonesia sukses lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai keluar sebagai runner-up grup F ronde kedua dengan mengemas 10 poin. Pada dua pertandingan terakhir grup F, timnas Indonesia mencatatkan 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Menang 2-0 atas Filipina, sementara takluk 0-2 dari Irak. Sebenarnya, saya punya pengalaman yang sangat bagus dengan pelatih Shin Tae-yong. Sejauh ini, tentu saja sekarang memainkan setiap pertandingan, ucap Justin Hubner di YouTube Prestige Productions. Jadi tentu saja akan menyukainya sekarang. Menurutku dia sangat pintar. Dia tahu betul apa yang kami bisa dan apa yang kami tidak bisa lakukan, sambung pemain kelahiran Belanda itu. Diakui Hubner, keberanian pelatih asal Korea Selatan itu dalam menurunkan pemain-pemain muda harus diapresiasi. Beberapa waktu lalu, PSSI sepakat memperpanjang kontrak Shin Tae-yong hingga 2027. Masa bakti yang dilanjutkan ini berkat Shin Tae-yong mampu menuntaskan target PSSI. Pertama, timnas Indonesia berhasil lolos ke perempat final Piala Asia 2023 Qatar. Kedua, timnas U23 Indonesia mampu menembus semifinal Piala Asia U23 2024 Qatar.